Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi ya, dalam buku beliau Tadhkirah, mengingat masalah kematian itu. Hadis yang beliau angkat, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad. Hadis ini juga ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, di mana Nabi SAW bersabda, "Mautul mu'mini bi'irkil jabin." Bahwasanya kematian seorang mukmin dengan keringat di kening, ya. Di kening, jadi keluar keringatnya, ya. Imam Qurtubi menanggapi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat ini terjadi pada orang beriman seakan-akan dia melaluinya dengan sedikit ada berat ya, cobaan atau semacamnya, ya. Itu untuk membersihkan sisa dosanya yang masih ada, sebagaimana kalau orang kafir meninggal, umumnya semua seperti mudah. Ya. Tetapi itu Allah menghabiskan semua kebaikan dia. Supaya tidak ada lagi di akhirat kebaikannya. Maka ini dijelaskan juga di dalam hadis sahih yang Yang ketiga, tanda-tanda husnul khatimah. Meninggal di hari malam Jumat atau di hari Jumat. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Ahmad juga Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seseorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan selamatkan dari fitnah kubur, Ya. Kemudian juga meninggal, mati syahid di medan perang. Ini sudah masyhur ya. Asal dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati syahid kata Nabi SAW di surga, kan gitu. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau kita meninggal syahid tapi bukan di medan perang, ini bisa terjadi, ya. Ini bisa terjadi, ya. Misal contoh sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Asy-syuhada'u khamsah." Orang yang mati di medan perang, orang yang mati syahid ada 5, kata beliau. Al-mat'un, ya. Orang yang meninggal dalam keadaan kena wabah. Nah ini kayak kita, ini Allah datangkan rahmat bagi orang-orang beriman. Dia masuk dalam istilah ta'un juga umumnya, wabah secara umum ya. Maka Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, kalau ada orang yang hidup di satu wilayah yang sedang tertimpa wabah, walaupun dia tidak ya meninggal dengan wabah itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi sebuah karunia, harusnya kita jangan berkeluh kesah. Kita hadapi dengan baik, ya. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena ini didatangkan untuk menambahkan pahala dan melipat gandakan karunia Allah kepada kita. Yang kedua, ya, al-mabtun, atau orang yang meninggal karena menderita sakit perut. Semua jenis penyakit perut, apa saja. Ya, tidak usah dijabarkan besar, tapi semua. Karena di sini umum datang hadis Nabi SAW. Itu dianggap orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, wal-ghariq, atau wal-ghariq, orang yang meninggal tenggelam. Naik kapal tenggelam, pesawatnya jatuh tenggelam di laut. Dia meninggal di situ. Dan berapa sering kita dengarkan di Indonesia, Masya Allah, kayak Allah pilih mereka. Mereka bisa meninggal tenggelam. Tahu juga, walaupun di darat, di detik itu dia akan mati kan gitu. Kemudian yang keempat, wasahibul hadmi, atau orang yang tertimpa runtuhan. Kemudian yang kelima, wasyahidu fisabilillah, orang yang mati di medan perang. Mungkin Anda berpikir, kalau kita berharap, Ustadz, diberikan kematian begitu oleh Allah, kan kita juga takut. Runtuh bangunan, kepala kita pecah, hancur gitu kan. Atau kita kena penyakit perut dulu, kita kesakitan, kemudian kita mati. Ya. Atau berperang di jalan Allah, ditusuk musuh, dipenggal lehernya, dicincang. Sepertinya ada sesuatu yang membuat kita takut. Saya akan berikan jawabannya, supaya Anda tidak usah takut. Teman-teman sekalian. Mati itu hanya satu. Proses, ya. Maksudnya, kematian itu sendiri satu saja yang dirasakan. Masalah prosesinya berbeda-beda, itu prosesinya saja. Sehingga ada bahan cerita di kalangan manusia. Ada yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada yang dipenggal leher oleh musuh, ada yang kena bom, ada yang kena penyakit kronis, ada yang mati di atas ranjang tanpa sebab, ada yang lagi jalan tiba-tiba jatuh mati. Prosesi bisa berbeda. Tapi mati itu satu. Yang dirasakan apa? Sakaratil maut. Proses pencabutan ruh dari malaikat maut. Itu saja. Jadi sebenarnya orang yang ditabrak kereta api kepala yang hancur tidak akan mengatakan, aduh kepala saya hancur sakit. Enggak. Atau tadi kena runtuhan, jatuh bangunan, hancur dia. Wih kesian ya kepalanya hancur. Enggak. Dia tidak rasa lagi itu. Yang dia tahu malaikat maut datang mencabut ruhnya, selesai. Ya. Itu perlu digarisbawahi. Begitu juga dengan orang yang ditusuk oleh musuh, dipenggal lehernya. Dia nggak rasa lagi itu. Karena itu hanya hitungan detik. Ya. Selesai, maka yang dia tahu cuma malaikat maut datang mencabut ruhnya. Dan Nabi SAW sudah berikan kita bocorannya. Kalau dia orang beriman, maka ruhnya akan keluar dari tubuhnya seperti
air dari mulut kendi. Mudah sekali. Dan belum sesaat keluar, diambil oleh malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya, yang menaruhnya dibungkusnya dengan kain kafan dari surga. Lalu dibawa ke langit, kata Nabi SAW. Setiap menembus 7 lapis langit, semua malaikat di atas langit itu mengatakan kepada malaikat rahmah yang membawanya, siapa ini? Ruhnya siapa ini? Sungguh mulia. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Ini semoga kita termasuk insya Allah di dalamnya. Ini luar biasa. Kalau dia orang fasik, orang kafir, maka akan tidak mau keluar ruhnya dari tubuhnya. Kemudian malaikat Tuhan mencabut dengan keras, sehingga berantakan seperti bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras. Kan gitu. Kemudian dibungkus dengan kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama saya, malaikat sudah menolak. Mengatakan, ruhnya siapa ini? Kata Nabi SAW, kena mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Ash-shahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid itu ada 7 selain terbunuh di medan perang. Al-mat'un, orang yang mati meninggal karena wabah. Syahidun, mati syahid. Jadi tidak ada keraguan masalah ini. Ya. Wal ghariqu, syahid, orang yang tenggelam, mati syahid. Wa sahibu dhatil jambi, syahid, orang yang punya luka lambung lalu mati, sakit perutnya. Wal mabtun, syahid, orang yang sakit perut, mati. Tadi lambung ya. Ini orang yang mati sakit perut juga. Wa sahibul hariq, syahid, orang yang mati kebakaran, juga mati syahid. Walladhi yamutu tahtal hadmi, syahid, dan orang yang meninggal kena reruntuhan bangunan, mati syahid. Dan yang terakhir ini bagi perempuan. Wal mar'atu tamutu bijum'in, syahid. Dan perempuan yang mati dalam keadaan bayinya masih dalam perut atau proses melahirkannya. Jadi wanita yang meninggal karena melahirkan, baik itu dalam keadaan proses melahirkan lalu meninggal dia, atau masih dalam masa nifas dia meninggal, maka dia syahid. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Daud, dan hadis ini ya disahihkan oleh para ulama hadis. Berarti ada 8 orang mati syahid ya. Yang dikatakan dalam hadis ini ada 7 orang mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah. Berarti sudah 1. Mati di medan perang, asal dia ikhlas karena Allah, Allah berikan dia. Tapi ada yang lainnya, kalau sekarang tidak ada peperangan, lalu bagaimana kita dapatkan pahala mati syahid, mati yang terbaik? Ya. Maka orang yang kena mati wabah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, orang yang tenggelam. Yang ketiga, orang yang kena lambung, ya penyakit lambung. Yang keempat, orang yang meninggal kena penyakit di perutnya. Yang kelima, orang yang kebakaran. Yang keenam, orang yang kena reruntuhan bangunan. Dan yang ketujuh, wanita yang meninggal dalam kondisi dia melahirkan. Baik dalam proses melahirkan atau di masa nifas. Kemudian juga syahid di sini, ya teman-teman sekalian, memiliki level-level sebenarnya ya. Yang tertinggi itu orang, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, orang yang meninggal di medan perang. Ini yang paling tinggi. Ya. Melawan kafir harbi, orang-orang kafir yang keluar untuk berperang. Seperti kasus para sahabat yang keluar di perang Uhud, di perang Badar, ya, perang Uhud, perang Khandak, dan seterusnya. Kemudian datang setelahnya, urutan seperti dalam hadis tadi ya. Orang yang meninggal karena penyakit di lambungnya, kemudian perutnya, kemudian orang yang tenggelam, kemudian orang yang teruntuhan, dan seterusnya. Ya. Jadi ini tingkatan-tingkatannya. Kalau masalah wanita, dalil tentang wanita meninggal pada saat melahirkan dia syahid dan masuk dalamnya kalau masih masa nifas. Jadi subhanallah ini karunia luar biasa ya. Jadi kalau ada wanita kan biasa nifas sampai 40 hari ya. Kalau ada yang meninggal di saat itu, walaupun sudah selesai melahirkan, maka tetap dihitung syahid. Itu kembali kepada sebuah hadis, wal mar'atu, kata Nabi SAW, yaktuluha waladuha jam'a'u syahadati, yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan wanita yang dibunuh anaknya, maksudnya karena melahirkan. Dia mati karena wanita yang meninggal karena melahirkan. Ya. Termasuk syahid. Dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Maksudnya dia akan masuk ke dalam surga. Begitu juga teman-teman sekalian, selanjutnya orang yang mati kalau dirampas hartanya ya, oleh preman-preman, perampok, penjahat. Ya. Jadi Anda jangan jadi pengecut. Lawan orang-orang kalau misalnya ada orang yang melakukan kejahatan seperti ini. Karena kalau Anda perhatikan hadisnya, saya lebih baik baca hadisnya supaya Anda renungi ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Wahai Rasulullah,
bagaimana pendapat anda kalau seandainya ada orang yang datang mau merampas hartaku? Qala fala tu'tihi malak. Kata Nabi SAW, jangan kau kasih hartamu. Udah minta secara paksa, dia mau ambil, bukan dia minta ya, bukan dia mengemis, bukan dia butuh, tapi mau merampas ini, penjahat, perampok. Ya. Qala ara'aita in qatalani. Lalu bagaimana kalau dia bunuh saya, dia perangi saya, dia merampas? Apa kata Nabi SAW? Serahkan hartamu? Tidak. Qatilhu. Lawan dia. Qala ara'aita in qatalani. Qala fa anta syahid. Lalu bagaimana kalau aku terbunuh ya Rasulullah? Dia bunuh aku, kata Nabi SAW. Kau mati syahid, karena aku bela hakmu. Qala ara'aita in qataltuhu. Qala huwa finnar. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya bunuh dia? Kata Nabi SAW, dia masuk neraka. Nah, jadi salah satu tiket mati syahid adalah bagaimana kita membela harta kita, membela kehormatan. Hadis ini riwayat Muslim. Begitu juga dalam riwayat lain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajul ya'tini fayuridu mali. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana orang kalau ingin merampas hartaku?" Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzakirhu billah." Ingatkan dia kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, enggak boleh kau rampas haknya orang lain dan segala macam. Qala fa in lam ya yadzakkar qala fasta'in alaihi min man haulaka minal muslimin. Kalau dia tidak mau, ya Rasulullah, dia tidak mau dengar kita nasihatin, jangan mencuri, jangan merampok, enggak boleh, jangan kau ambil ini, bukan hakmu. Dia itu nolak. Kata Nabi SAW, minta tolong kau dari kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Qala fa in lam yakun hauli ahadun minal muslimin. Kalau seandainya ya Rasulullah, kata orang itu, di sekitarku tidak ada orang-orang dari kaum muslimin yang bisa bantu. Qala fasta'in alihi bis sultan. Minta tolong pada pemerintah, aparat. Qala fa in lam ya, ayyu sultani anni. Kalau seandainya tidak ada pemerintah, pejabat atau aparat yang bisa membantuku ya Rasulullah. Qala qatil duna malik hatta takuna minasy syuhada'il akhirati au tamna' malik. Kalau begitu perangi dia. Sehingga kalau kau terbunuh, kau pasti akan menjadi salah satu dari para syuhada ya, pada hari kiamat nanti. Atau kalau kau tidak terbunuh, kau bisa berhasil menyelamatkan hartamu. Hadis ini riwayat An-Nasai, Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih. Begitu juga hadis yang masyhur, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan hadis ini juga hadis sahih. Kata Nabi SAW, ya, man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna mali au duna dini fahuwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, istri sama anaknya, bela suaminya, bela anaknya, atau membela darahnya karena dia lagi diserang. Kalau dia tidak membela, tidak melawan, maka dia bisa terbunuh. Atau membela agamanya, maka dia mati syahid.